Shalom Mama Inang, saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus. Saat lagi kita akan mendengarkan sapaan firman, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mama Inang, saudara-saudara kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus dan Nikodemus yang adalah seorang tokoh Farisi, Nikodemus dan juga anggota Sanhedrin, yaitu penguasa orang-orang Yahudi. Nikodemus diam-diam tengah malam itu menemui Tuhan Yesus Kristus dan memiliki banyak pertanyaan dan tanda-tanda keheranan dia tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus dalam karyanya di bumi ini. Dan sikap keterbukaan dari hati Nikodemus ini dalam mau menerima pengajaran yang Tuhan Yesus berikan baginya. Dan keterbukaan hati ini memampukan dia untuk memperbarui diri, sehingga kita tidak mudah salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam percakapannya dengan Nikodemus. Sebab kita menerima hal-hal yang baik dari orang lain, bahkan dari mereka yang ditolak di lingkungan masyarakat. Kalau kita lihat di sini, makna baptisan air ini adalah melambangkan pekerjaan Roh Kudus yang mentahirkan seseorang sehingga dia mengalami pertobatan sejati di hidupnya. Dan itulah yang dirasakan oleh Nikodemus. Dan dia merasakan dosa membuat hatinya rusak dalam pemberontakan terhadap Allah. Dan di situ pembaruan itulah yang diharapkan melalui semangat baptisan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan tawaran dia untuk kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, wujud nyata dari perbuatan-perbuatan itu tidak cukup hanya tanda-tanda yang bersifat agamawi, tetapi bagaimana perbuatan-perbuatan itu yang dilahirkan kembali itu diwujudkan dari perbuatan-perbuatan baik yang nyata terhadap sesama kita. Dan ini adalah tentang kasih. Tentu kasih dan melayani tiada henti adalah kelihatan sangat sederhana sekali. Namun apa yang kita lihat ketika mendoakan saudara seiman, ketika kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu memang sulit untuk dipahami. Namun oleh karena pertolongan Roh Kudus, Nikodemus juga bisa menerima dan mampu untuk menerima karya keselamatan dari Yesus Kristus dalam pengajarannya oleh karena keterbukaan hatinya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau terbuka hati kita untuk menerima kuasa daripada Tuhan dan pembaruan dalam kehidupan kita dengan apa yang Roh Kudus tuntut dalam kehidupan kita untuk menerima Yesus dalam hidup kita? Dan inilah membuat kita mengatakan jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini menjadi semangat bagi kita. Manusia tidak bisa dan tidak bisa berusaha untuk melahirkan dirinya sendiri, tetapi pembaruan itu berasal dari ketika kita mau terbuka oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Karenanya marilah kita membuka hati kita, menerima firman ini, menerima Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dituntun oleh karya keselamatan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa untuk karya cinta kasih Tuhan di hidup kami. Dan kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa untuk orang-orang warga jemaat-Mu di HKBP Ebenezer ini atau saudara-saudari kami yang menonton tontonan ini Tuhan. Sapaan firman pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati warga jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan lindungi. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.